Kembali lagi di video saya. Di video ini kita akan belajar gimana caranya konfigurasi routing menggunakan cara konfigurasi RIP, dimana RIP itu sendiri merupakan bagian dari algoritma distance vector ya. Jadi yang kalian tahu, RIP itu merupakan salah satu bagian distance vector. Distance vector itu sendiri merupakan konfigurasi routing yang berkomunikasi dengan yang berhubungan secara langsung oleh router itu sendiri. Jadi secara prinsip RIP itu harus dikenalkan yang network yang berhubungan dengan dirinya secara langsung saja. Kita akan mencobanya. Nah, untuk kita mencoba, kita buka paket tracer ya, seperti ini. Boleh versi yang lama maupun versi yang baru. Ini saya gunakan yang saya cari router VT. Saya buat dua router terlebih dahulu. Saya tambahkan satu PC konsol, kemudian saya tambahkan lagi PC kliennya. Saya buat saja State Network 2, kemudian saya tambahkan switch. Kita cari switch. Nah, di sini switch. Cari switch VT. Nah, kemudian untuk antar router saya buat menggunakan kabel serial ya, serial DTE, serial 2.0 dengan serial 2/0 juga. Kemudian router dengan switch saya buat dengan kabel stripe 0/1. Ini juga 0/1. Kemudian yang switch ke PC 1/1. Kemudian kita hubungkan PC konsolnya. PC konsol ini terhubung dengan RS232. Kemudian di sini konsol, di sini RS232, kemudian di sini konsol. Nah, kalau sudah terkonfigurasi bentuk topologi ini, kita lakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Maka saya sepakati seperti ini. Untuk jaringan yang di sini, maka saya buat IP networknya adalah 192.168.1.0/29. Kemudian IP networknya di sini, yang di jaringan sini 192.168.2.0/29. Kemudian di sini saya buat 192.168.3.0/29.
192.168.0/30. Nah, untuk penonton IP network itu tidak harus seperti ini, bisa segmen ketiganya sama, cuman dengan syarat harus beda rings. Kenapa? Router itu sendiri fungsinya adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi tidak bisa kita memberikan IP network yang terhubung dengan router secara langsung ini dengan IP network yang sama, harus berbeda. Nah, langkah berikutnya kita lakukan konfigurasi. Kita sepakati yang di router ini adalah 1.1 dan sisanya adalah yang klien. Saya konfigurasi yang klien terlebih dahulu. Saya klik kliennya, dan stop konfigurasi 192.168.1. Karena 1.1 dipakai router, maka 1.2. Kemudian subnet max-nya, maka kalau misalnya /29 berarti menggunakan 248, dan gateway-nya ini adalah seharusnya adalah untuk IP router yang akan jadi gateway-nya, router yang terhubung dengan klien ini secara langsung. Maka saya berikan 192.168.1.1. Oke, kemudian saya pindah ke klien berikutnya 192.168.1.3. Di sini 248 192.168.1.1. Nah, kemudian kita konfigurasi IP yang di sini. Ini kebetulan menggunakan FA0/1, saya konfigurasi IP-nya dulu. Desktop, terminal, oke. Kemudian saya tekan 0 di sini, N atau 0 boleh. Kemudian saya tekan enable atau saya singkat IN, config atau panjangan dari configuration terminal, saya enter. Kemudian saya masuk ke int fa0/d, saya gunakan 0/1 fa0/1. Terus fa0/0 tentang fa0/0 fa0/0. Kemudian saya katakan IP add 192.168.1.1. subnet portnya dari 255.255.258. Jangan lupa dong asal teman-teman. Kalau sudah seperti ini, tunggu hijau. Sambil kita menunggu hijau, kita konversi sebelahnya. Kita lakukan yang sama dengan seperti jaringan yang pertama tadi. Saya konversi IP dulu lainnya 192.168.2.2. Kemudian subnetnya adalah 248 192.168.2.1. gateway-nya di sini juga 192.168.2.3.
Jangan maxnya 248 192.168.2.1. Nah, kemudian di router ini saya konfigurasi terminal, oke, channel, dan ini atau N, oke. Interface A0/0 IP 192.168.2.1 sama masnya 255.255.248. Nah, kalau sudah up seperti ini, kita cek secara lokal. Jadi kalau misalnya cek secara lokal, seharusnya adalah sukses karena masih lokal. Sukses, ini lokal. Masa panik, sukses. Kita coba sebaliknya, sukses. Berarti konfigurasi kita secara lokal sudah sukses, tinggal yang menjembataninya, kita konfigurasi IP-nya. Nah, untuk konfigurasi ini kita sebenarnya adalah 3.0/30, berarti IP host yang bisa digunakan hanya 3.1 dan 3.2. Sebelah kiri saya sepakati 3.1 dan sebelah kanan adalah 3.2. Saya exit dulu, kemudian saya interface nya SE2/0, kemudian IP add 192.168.3.0 255.252. saya dan saya berpindah sebelah kemudian saya exit dulu, kemudian interface nya SE2/0 dan IP add nya 192.168.3.2 252. Nah, kalau sudah konfigurasi IP-nya, apakah bisa PC yang kanan ke kiri? Nah, itu saat ini masih belum bisa. Yang bisa hanya secara lokal saja. PC ini bisa konfigurasi ngeping ke router yang sebelah kirinya yang terbang langsung, tapi masih belum bisa dengan router yang kanan. Tapi karena dua ini sudah konfigurasi IP, antar router masih bisa. Kita cek ada masalah. Oh sorry, belum saya itu. Ternyata ada permasalahan di konfigurasi saya yang satu ini.
Oh sorry, ternyata saya salah. IRB 3.1 berarti 1.1 ketemu SH. Kalau sudah seperti ini, kita cek lagi. Nah, sudah benar, berarti secara lokal semuanya masih bisa, sudah bisa, tinggal antar PC kanan dengan PC kiri saling komunikasi. Kita coba, masih belum bisa, masih fail. Nah, caranya gimana? Nah, kita lakukan konfigurasi, namanya konfigurasi RIP. Kita lakukan yang pertama di sebelah kiri. Nah, prinsipnya RIP itu adalah harus berkenalan dengan IP network yang tidak berhubungan dengan dirinya secara langsung. Jadi kalau misalnya router ini, kita akan tes, router ini pasti kenal dengan IP network sebelah sini, router ini kenal dengan IP network sebelah sini, masih bisa. Namun router ini belum bisa komunikasi dengan sebelah kanan, maka kita harus mengenalkan IP network yang di sini kepada router yang sebelah kiri. Ya, kita lakukan. Caranya adalah kita exit dulu router RIP, networknya tadi berapa ya? 192.168.2.0. kemudian kita pindah ke router berikutnya, kita kenalkan dengan IP network sebelah kiri yang tidak dia kenal. Exit, perintahnya dengan router RIP, 192.168.1.0. Nah, kita tes, sudah selesai. Kita secara langsung. Terjadi masalah ya, jadi masih belum bisa komunikasi dengan ini. 2.0, 1.0. kita cek. Router RIP 1.0, kemudian sini .0. Sudah salah, kita coba tambahkan yang di 2.0. Oke, akan yang sama dengan sebelah kanannya. Untuk 1.0 di atas.
apakah yang salah? Kita tambahkan yang belum 1.0. Nah, untuk cara menghapusnya itu tinggal kita perintahkan no net terus 91.8.2.0 misal saya hapus semua 1.0 dan 3.0. Jadi posisinya kosong, maka saya kalau yang isi adalah 1.0 dan 2.0 saja. 1.0 saya isi ya, kemudian 2.0 itu hanya 2, 1.0 3.0. saya mengalami permasalahan salah mix. 2.0 saya hapus, kemudian saya isi 3.0. kemudian sebelah kanan kita taruhkan 0 juga atau 0 192.168.1.0 kemudian 3.0. Nah, posisi kosong kita isi 3.0 dan 2.0. Jadi yang terisi hanyalah dua IP network yang terhubung dengan dirinya secara langsung saja di sebelah kanan dengan dirinya secara langsung, kiri juga yang berhubungan secara langsung. Sudah sukses. Jadi kembali lagi ke prinsip distance vector ya, router pintu konfigurasinya hanya yang network yang secara langsung saja. Jadi tadi memang saya sengaja untuk menunjukkan suatu problem yang sering terjadi pada konfigurasi IP konfigurasi RIP, di mana terdapat kesalahpahaman antara pendaftaran network itu sendiri. Jadi gimana kalau kalian mengalami permasalahan, yaitu untuk menghapusnya adalah no network dan untuk mengisinya kembali adalah network saja. Dan network yang didaftarkan itu yang sebenarnya adalah hanya network yang terhubung secara langsung dengan router itu, bukan yang di seberangnya, hanya terkonek secara langsung saja. Demikian tutorial dari saya harap kalian bisa menerapkannya. Terima kasih.